Oke, selamat pagi, siang, sore ya teman-teman semuanya. Sebelum kita masuk kepada materi yang terbaru mengenai geopolitik klasik dan geopolitik kritis, begitu, kita akan sedikit flashback mengenai materi yang kemarin sudah teman-teman pelajari ya, sedikit begitu. Jadi kita kemarin belajar mengenai bagaimana sejarah geopolitik yang dibagi ke dalam 3 masa. Ada imperialisme, perang dingin, juga ada geopolitik tatanan baru yang masing-masing memiliki aktor, space, time, dan struggle-nya masing-masing ya. Kita kalau lihat pada geopolitik era imperialisme, Inggris di situ sebagai aktor utama dengan pola unipolar. Unipolar itu artinya adalah pusat kekuatan hegemoni dunia itu terpusat pada satu negara atau satu hegemon begitu ya. Nah, karena Inggris pada masa itu menguasai kurang lebih 3/4 lautan dunia. Dia memakai teori Meehan ya untuk mengakumulasi powernya gitu, untuk melaksanakan powernya di tataran global begitu. Nah, kemudian ketika masuki era perang dingin, di situ struggle, kita bisa melihat struggle secara militer dan ekonomi dilakukan oleh dua kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat dan Rusia, di mana NATO, SEATO, kemudian Comecon, Marshall Plan begitu dan sebagainya, yaitu sebagai alat atau struggle yang dipergunakan oleh kedua negara tersebut untuk mencapai kepentingan geopolitik gitu. Nah, ketika di era geopolitik tatanan baru, ada istilah apa kemarin itu? The rise and fall of supremacy. Jadi ada supremasi yang bangkit, ada pula supremasi yang jatuh. Nah, kemudian space-nya berubah nih, yang tadinya bipolar atau menuju pada dua kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat dengan Rusia. Kemudian pada masa geopolitik tatanan baru ini, maka banyak negara yang memiliki kesempatan untuk menjadi hegemon atau terkemuka di tataran global begitu ya, sehingga polanya adalah bersifat multipolar begitu teman-teman. Nah, waktu kalian mengerjakan soal itu kan ada pertanyaan mengenai kalau dengan liberalis komunis ya, apakah negara itu satu-satunya untuk memenangkan pertarungan geopolitik di era kontemporer atau tatanan baru saat ini, itu apakah hanya dengan menggunakan liberalis komunis ya? Jelas jawabannya adalah salah begitu ya, karena banyak pilihan ya, yang beberapa, bukan banyak sih, ada beberapa pilihan untuk menjadi negara yang terkemuka atau menjadi supremasi yang bangkit ya. Kita lihat Cina, dia memadukan antara kapitalis dengan komunis begitu ya, dan sejauh ini Cina kita anggap sebagai negara yang berhasil untuk menjadi the rise of supremacy begitu ya. Jadi banyak negara juga yang masih memilih untuk menjadi komunis isolasionis begitu ya. Kita lihat Korea Utara begitu, dan banyak negara dengan pilihannya masing-masing ya untuk mencapai supremasi yang bangkit, untuk mencapai supremasi, untuk dia menjadi negara yang untuk menjadi negara yang diharapkan dominan gitu. Nah, melihat fenomena saat ini di era globalisasi kontemporer ya, kita masih sering melihat bahwa fenomena geopolitik klasik pada era imperialisme ini masih sering dihidupi dan dilaksanakan oleh banyak negara begitu kan. Jadi kita masih sering melihat ada negara yang sering mengganggu kepentingan negara lain atau mengganggu kedaulatan wilayah negara lain, atau tidak bermaksud mengganggu tapi ada tubrukan kepentingan antara satu negara dengan negara yang lain ya. Banyak fenomena, contohnya seperti ketika kita dulu pernah ada konflik dengan Malaysia mengenai sepeda ligitan dan kita kalah ya di Mahkamah Internasional. Nah, kemudian bagaimana Kesultanan Sulu itu menyerang Malaysia karena merasa bahwa Sabah itu adalah wilayahnya. Lalu ada peristiwa juga perebutan pulau antara Cina dan Jepang gitu ya, kira-kira ini begitu. Jadi ya kemudian yang paling hangat sekarang ya masih persoalan Laut Cina Selatan ya
gitu, di mana China punya klaim teritorial tersendiri begitu, 9 titik yang tidak diakui oleh dunia internasional. Nah, itu berpengaruh sekali mengenai geografi secara fisik. Tuh, classical geografi ini masih sangat relevan dalam permasalahan atau fenomena dalam berhubungan antar negara begitu. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian mengenai klasikal dan kritikal geopolitik itu, kita akan bahas mengenai makna dari geografi itu sendiri ya, teman-teman. Jadi bahwa di situ tertulis the significance of geographic, makna penting geografi. Each country or nation has a location, a territorial base that occupies a portion of the earth's surface. Jadi bagaimana setiap negara bangsa itu sudah memiliki lokasinya masing-masing, punya basis teritorial yang menempati sebagian dari muka bumi sehingga tidak bisa terlepas dari ruang, selalu ada lokasi. Nah, kemudian tidak ada suatu negara pun yang tidak memiliki wilayah gitu, sehingga disebut bahwa power is local. Power itu selalu punya tempat, localizes power begitu. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan bahwa pemimpin-pemimpin kita itu tidak bisa memberi, atau bisa dikatakan bahwa mereka punya lebih sedikit pilihan atau ruang untuk bermanuver. Landscape impression our leader, begitu ya. Nah, kemudian contohnya seperti ini. Ketika Indonesia dibatasi dengan kenyataan bahwa kita adalah negara kepulauan, nah maka kita akan mengambil pilihan-pilihan yang terbatas pada kita sebagai kontur negara kepulauan. Tidak akan sama seperti ketika Amerika Serikat menjadi negara daratan, begitu ya. Nah, kemudian ketika ruang gerak Indonesia dan Singapura itu berbeda, Malaysia dengan Singapura itu berbeda gitu, karena dibatasi oleh ruang, oleh wilayah itu sendiri gitu, membuat manuver yang berbeda antara negara satu dengan negara yang lainnya. Nah, kemudian akhirnya Griffith memberikan pernyataan bahwa geopolitik itu merupakan studi yang mempelajari perilaku suatu negara. Nah, sehingga ketika kita mau mempelajari perilaku suatu negara, geografi ini menjadi unsur yang penting gitu untuk melihat apa sih pengaruhnya geografis terhadap perilaku suatu negara. Bagaimana kita bisa membuat politik pertahanan ketika kita tidak paham kontur geografi negara kita itu sendiri, kan apa potensi yang mengancam dari negara lain. Nah, ketika kita merumuskan suatu tindakan aksi, apa yang akan terjadi? Apakah ada reaksi dari negara lain atas aksi yang kita lakukan? Nah, itu adalah pertimbangan-pertimbangan logis dari sebuah unsur-unsur geografis. Nah, untuk mempelajari geopolitik ini ada para ilmuwan kita mempersepsikan dua cara, yaitu berdasarkan classical geopolitik dan kritik geopolitik ya. Satu-satu kita akan bahas. Classical geopolitik. Nah, di sini berbicara mengenai kondisi dan fenomena geografi yang mempengaruhi tindakan politik. Sedangkan critical geopolitik di sini mengarah pada bahwa faktor geografis itu tidak begitu saja mempengaruhi, tapi ada maksud dan tujuan-tujuan tertentu dari pemaknaan teori geopolitik itu sendiri. Ya, jadi misal sebagai contoh ketika pada tahun abad 19 itu sebelum perang, ketika perang dunia II terjadi, nah itu teori Lebensraum yang dikeluarkan oleh Kagan, begitu teori Hitler mengenai kedidikayaan bangsa Arya begitu ya, untuk ketika membutuhkan ruang hidup dan sebagainya. Nah, itu dimaksudkan sebagai tujuan untuk alasan gitu. Teori geopolitik dijadikan alasan untuk melakukan ekspansi gitu, teman-teman. Nah, kita mau lihat nih classical geopolitik seperti apa. Classical geopolitik klasik. Jadi studi ini mempelajari mengenai
dan memperhatikan gitu ya peran geografi, sumber daya alam, transportasi dalam mempengaruhi perumusan dan penerapan strategi nasional dan politik internasional, ekonomi, diplomatik, dan militer. Nah, kebanyakan berbicara mengenai determinis secara fisik geografis, yaitu wilayah itu sendiri. Aktor yang berperan yaitu negara sebagai institusi satu-satunya yang mampu secara eksis mempertahankan wilayah. Ya, let's talk about geographic determinis. Namely, region actors who play an important role are the state as the only institution that is able to exist is defined the region. Lalu geopolitik klasik ini juga akhirnya hirau dengan bagaimana negara itu menjaga kedaulatan wilayahnya. Bagaimana negara bisa memenangkan pertarungan yang berhubungan dengan pertahanan wilayah. Bagaimana menjaga keamanan wilayah dari ancaman negara lain. Sehingga di sini penggunaan terhadap persenjataan, militer dan alutsista itu menjadi instrumen yang menjadi paling menonjol gitu ya pada geopolitik klasik. Penguasaan terhadap wilayah, klaim wilayah, penyelesaian sengketa wilayah itu objek-objek yang dimiliki dalam geopolitik klasik. Nah, kita sekarang masuk ke geopolitik kritis ya. Jadi memang ini muncul ketika pada abad 19 atau akhir abad 20, analisis geopolitik itu dirasa tidak netral. Bagaimana tidak netral? Karena punya tujuan yang terselubung begitu. Yaitu apa? Memperjuangkan kepentingan nasional negaranya sendiri. Seperti kita lihat Jerman Nazi pada tahun 30-an, geopolitik teorinya Hitler itu dipergunakan untuk pembenaran terhadap politik luar negeri, tindakan yang imperialistik yang dilakukan oleh Jerman. Nah, akhirnya setelah Perang Dunia Kedua ini, geopolitik sempat kehilangan pamor ya. Cuma naik pamor kembali ketika Perang Dingin pada tahun 70-an itu berakhir gitu ya. Henry Kissinger waktu itu mencoba memaknai geopolitik, melakukan sebuah studi mengenai perubahan politik global abad 21 di mana ada pertimbangan-pertimbangan geografi yang terdapat di dalamnya. Ada agresi Rusia di Ukraina, perang Iran, Afghanistan oleh Amerika Serikat itu memakai geopolitik sebagai cara untuk berpikir, memaknai dari perspektif geopolitik klasik lagi, begitu ya teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke geopolitik kritis, di mana di sini dikatakan bahwa pengetahuan geografik itu tidak selalu netral. Faktor geografik tidak begitu saja mempengaruhi politik internasional. Fakta geografik itu mempengaruhi politik internasional yang sesudah ditafsir oleh aktor yang memang berkepentingan untuk mengejar kepentingan politik dengan memakai instrumen tersebut, gitu ya. Nah, kemudian geopolitik kritis ini juga memberikan kritik terhadap geopolitik klasik, bahwa geopolitik klasik itu bersifat pseudo science, jadi tidak sepenuhnya scientific karena ini dipolitisasi untuk mendukung hubungan kekuasaan tertentu. Ya, sehingga geopolitik kritis ini mencoba menganalisis asumsi-asumsi di balik teori-teori yang menyebut diri dengan teori geopolitik ya. Cuma kita akan kedepannya lebih banyak membahas mengenai klasik geopolitik ya. Nanti teman-teman akan ada setelah UTS akan ada presentasi mengenai beberapa kasus ya yang kita hadapi ketika kita mengalami permasalahan pada geopolitik klasik ini, begitu teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Dalam geopolitik kritis ini mempunyai sifat-sifat yang tidak hanya lumrah bagi kepentingan akademik secara ilmiah, begitu ya. Tapi geopolitik ini juga dipakai sebagai alat untuk membuat kebijakan dan propaganda ya, tadi seperti kita pelajari sebelumnya ya, bahwa propaganda dilakukan ketika melakukan pembenaran terhadap sebuah agresi atau ekspansi gitu ya. Teori itu dipergunakan seperti itu. Nah, kemudian kita akan lanjut kepada variabel independen dalam
geografi itu biasanya yang dipelajari apa saja? Ada 3. Yang pertama adalah konfigurasi geografis ya. Kemudian variasi iklim, cuma ini sudah tidak kurang relevan ya untuk masa sekarang ini begitu ya, karena bisa diatasi begitu ya kalau masalah variasi iklim. Nah, kemudian akses ke sumber daya yang diperlukan itu seperti apa? Mudahkah posisi geopolitiknya begitu? Mudahkah untuk mengakses sumber daya alamnya begitu? Kita sudah belajar kemarin teoretisi geopolitik ya dari Mehan begitu, bahwa ketika kita menguasai kekuatan laut maka kita akan bisa mengendalikan dunia begitu. Kemudian Mike Kinder, kemudian Retzel ya mengenai teori Lebesgue-nya, Haushofer tentang teori penregionnya, Kegelen, Spyman tentang teori rimline-nya gitu ya, nanti akhirnya akan mengeluarkan politik pembendungan gitu dan sebagainya. Itu merupakan teoritisi dari geopolitik klasik ya. Jadi kalau dalam mata kuliah geopolitik geostrategi pembangunan Indonesia pada mata kuliah ini tuh memang tidak hanya merujuk pada hubungan politik luar negeri yang berafiliasi dengan geografi saja, tapi nanti kita akan melihat dan mempelajari potensi dari dalam Indonesia sendiri yang bisa kita kembangkan sebagai nilai tambah gitu ya. Seperti misalnya kita nanti akan studi mengenai KEK, kawasan ekonomi khusus. Nah, kemudian kita juga bisa memetakan ancaman politik ekonomi dari kontur geografis yang ada seperti bencana alam, kemudian permasalahan daerah perbatasan, kontur negara kepulauan itu harus dikelola seperti apa begitu ya teman-teman. Oke, sekian untuk materi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat beraktivitas kembali.